Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, dua pemeran video porno di Bogor, Jawa Barat ditangkap penyidik di Treskrim Sus Polda Jawa Barat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan pasangan kekasih itu membuat konten asusila dan diunggah di situs porno untuk mendapatkan uang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial RTM dan PVT merupakan pasangan kekasih yang sepakat membuat video dan mengunggahnya di situs porno luar negeri. Dari hasil pembuatan dan penjualan video, kedua pelaku mendapatkan uang sebesar 19,5 juta rupiah. Kedua pelaku ternyata berhasil menghasilkan 26 video porno yang salah satunya dibuat di sebuah hotel di Bogor. Tersangka dijerat Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Memproduksi 26 video sejak bulan November 2020. Ya, mengapa mereka melakukan hal ini? Ya, dengan alasan seperti biasa karena ya kebutuhan ekonomi. Selebriti Sintiara Alona ditetapkan sebagai tersangka atas kasus prostitusi online. Pasalnya, Sintiara Alona membiarkan hotelnya dijadikan tempat prostitusi. Hotel milik artis Sintiara Alona di Tangerang Selatan, Banten terbukti dijadikan tempat prostitusi yang ditawarkan melalui jejaring online. Sintiara membiarkan hotelnya dijadikan tempat maksiat dengan alasan sepinya pengunjung hotel di masa pandemi COVID-19. Di Hotel Alona, polisi mengamankan 15 korban dugaan eksploitasi anak. Ke-15 anak di bawah umur terlibat prostitusi online yang dijajakan melalui aplikasi micet. Selain Sintiara Alona sebagai pemilik hotel, polisi juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu pengelola hotel dan muncikari. Di sini dia mengetahui langsung, ya, mengetahui langsung ada 2 alat bukti cukup yang sudah kita dapati untuk bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Ya. Kejadiannya sekitar tanggal 16 Maret yang lalu di salah satu hotel di kota Tangerang, namanya Hotel A, Hotel Bintang 2 statusnya. Sebelumnya polisi menggerebek Hotel Alona di Tangerang Selatan, Banten pada Selasa malam lalu. Polisi meringkus sejumlah orang mulai dari pelanggan, karyawan hotel hingga PSK di bawah umur. Saat penggerebekan, Sintiara Alona sedang tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Lis Ayu, Yudi Permana, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menaikkan status kasus video porno mirip artis Gabriela Larasati ke tingkat penyidikan. Meski naik ke tingkat penyidikan, status pemain sinetron remaja masih sebagai saksi. Artis Gabriela Larasati kembali menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus video porno mirip dirinya yang tersebar di media sosial. Didampingi kuasa hukum, Gabriela diperiksa selama 2 jam dan dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik terkait video berkonten dewasa mirip dirinya. Pemeriksaan kali ini merupakan babak baru dalam kasusnya. Pihak kepolisian telah meningkatkan status menjadi penyidikan. Hasil gelar perkara nantinya akan menentukan kelanjutan kasus video sur mirip dirinya. Meski begitu, hingga saat ini status artis kelahiran Yogyakarta ini masih sebagai saksi. Bahwa tahap sekarang sudah masuk ke penyidikan. Jadi tadi hanya menyampaikan klarifikasi, cross-check dari beberapa BAP saksi lainnya kepada klien kami, Gabriela Larasati. Tadi ada berapa pertanyaan? Tidak banyak, hanya terkait dengan sama saja ya dengan yang terakhir, hanya tambahan 2-3 pertanyaan. Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan oleh penyidik, sudah kami tingkatkan menjadi proses penyidikan, di mana menurut hasil gelar terkait dengan peredaran video tersebut ada tindak pidana di dalamnya. Nah, saat ini, hari ini kami memeriksa saudari GL sebagai saksi untuk melakukan pemenuhan alat bukti.
Gabriela Larasati sendiri telah menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali. Polisi juga telah menetapkan 2 orang yang diduga sebagai penyebar video sebagai tersangka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Sersan 2 Aprilia Santini Manganang kini resmi menjadi laki-laki usai menjalani sidang perubahan status jenis kelamin dan pergantian nama. Dalam pemeriksaan medis tidak ditemukan rahim dalam tubuh mantan atlet voli putri nasional ini. Sersan 2 Aprilia Santini Manganang menjalani sidang perubahan status jenis kelamin dan pergantian nama di Pengadilan Negeri Tondano secara virtual. Bintara TNI berpangkat Sersan 2 ini didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa beserta istri Hetty Andika Perkasa. Dalam sidang juga hadir orang tua Sersan Manganang, sementara pihak Mabes Angkatan Darat yang bertindak sebagai saksi. Mantan atlet voli putri, Aprilia Santini Manganang mendapatkan bantuan pengurusan administrasi pergantian identitas setelah diketahui berjenis kelamin laki-laki. Menurut saksi ahli dari RSPAD Gatot Subroto, dalam pemeriksaan medis ditemukan prostat dan tidak ditemukan rahim dalam tubuh mantan pemain Jakarta Electric PLN. Perasaan sekarang sangat bahagia, Yang Mulia. Selama 28 tahun saya menjalani status sebagai seorang wanita dan saya bersyukur banget saya bisa lewati itu, dan terutama juga saya mungkin berterima kasih buat Bapak Kasat dan Ibu dan semua jajaran dokter. Saya sangat bersyukur berkat dukungan atasan semuanya saya bisa lewati itu, dan mungkin ini momen yang terindah buat saya. Setelah resmi berganti jenis kelamin, Sersan 2 Aprilia Manganang berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Pemirsa, kegaduhan kembali terjadi saat sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik Syihab lagi-lagi menolak sidang digelar secara virtual, sementara di luar gedung pengadilan kericuhan juga terjadi karena kuasa hukum Rizik Syihab tidak diizinkan masuk. Gaduh sidang pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terjadi di luar dan di area sidang. Di luar gedung Pengadilan Jakarta Timur, massa dan beberapa kuasa hukum terdakwa terlibat adu mulut karena tidak diizinkan masuk. Sementara di area sidang, terdakwa Rizik Syihab lagi-lagi menolak sidang secara virtual dari kantor Bareskrim Polri. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya, makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan, Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan, Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Terdakwa menilai sidang digelar secara virtual telah merampas haknya dalam mencari keadilan. Saat Rizik protes, jaksa penuntut malah meminta hakim mengusirnya dari ruang sidang karena tidak menghormati jalannya persidangan. Dengan demikian, kami memohon kepada majelis hakim karena terdakwa dapat dikategorikan telah membuat kegaduhan di ruangan persidangan yang sudah berdiri terdakwa tersebut di ruang persidangan Bareskrim Polri, maka kami mohon untuk diterapkan pasal 107 Pidana KUHP supaya mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang dan melanjutkan persidangan ini. Sebentar dulu. Tapi permintaan jaksa ditolak dan sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa. Rizik Syihab didakwa melanggar kekarantinaan kesehatan dan menyebabkan kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta menghalangi upaya penegakan karantina kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Jaksa menyebut Rizik seharusnya bisa memprediksi dan mengimbau massa agar tidak berkerumun. Rizik sempat walk out dari persidangan saat didakwa kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung akan dibacakan, namun hadir kembali usai dakwaan dibacakan jaksa.
Meski hadir kembali, Rizik melakukan aksi diam saat ditanya hakim. Hakim kemudian menyatakan sidang ditunda dan kembali digelar pada Selasa 23 Maret 2021. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga melanggar protokol kesehatan dengan berkerumun, puluhan orang simpatisan Rizik Syihab dibubarkan. 11 diantaranya dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk dilakukan tes kesehatan. Puluhan simpatisan Rizik Syihab ini awalnya berkumpul di sekitar taman yang tak jauh dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mencegah penyebaran virus corona, polisi secara persuasif membubarkan kerumunan. 11 orang simpatisan yang menolak dibubarkan diamankan dan dibawa polisi ke Polres Jakarta Timur untuk dites swab. Sesuai dengan pasal 212, 216, 218 KUHP, di mana kita mengingatkan sampai 3 kali terhadap juga penanggulangan kerumunan dan protokol kesehatan, maka kami berusaha untuk menghimbau terlebih dahulu. Ternyata tidak bubar juga, sehingga ada beberapa yang kita amankan dan dibawa ke Polres. Ini semua dilakukan karena faktanya sudah terdapat di kerumunan tersebut yang reaktif dengan metode swab antigen. Sehingga petugas Polri berusaha untuk membatasi kerumunan demi kesehatan bersama. Sebelumnya, 2 orang dari simpatisan Rizik Syihab terkonfirmasi reaktif COVID-19 saat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali mengekspor 1 pesawat terbang CN-235-220 untuk patroli maritim Tentara Angkatan Udara Senegal. Ini merupakan pesawat ketiga yang dikirim untuk Angkatan Udara Senegal. PT Dirgantara Indonesia mengekspor 1 pesawat terbang CN-235-220 untuk patroli maritim Tentara Angkatan Udara Senegal Jumat siang. Pesawat dengan nomor seri N69 ini telah melaksanakan flight acceptance. Ini merupakan pesawat ketiga yang dikirim PT DI untuk Angkatan Udara Senegal. Dalam ferry flight ini, pesawat diterbangkan oleh Kapten Esther Gayatri Saleh dan Kapten Anjun Nugroho sebagai co-pilot. Dalam penerbangan tersebut, turut serta Kapten Ken Mansur sebagai perwakilan dari Senegal Air Force. Penerbangan dilakukan di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung menuju Dakar, Senegal, dengan transit di berbagai negara, diantaranya India dan Qatar. Pesawat udara CN-235-220 memiliki beberapa keunggulan, yakni dapat lepas landas dengan jarak yang pendek dengan kondisi landasan yang belum beraspal dan berumput. Pesawat ini juga mampu terbang selama 8 jam dengan sistem autopilot dan adanya winglet di ujung sayap agar lebih stabil dan irit bahan bakar. Selain itu, pesawat militer ini dilengkapi dengan 360 derajat search radar yang dapat mendeteksi target yang kecil hingga 200 nautical mil. Selain pesawat CN-235 220 MPA ke Senegal melalui 9 hopping. Jadi ada beberapa negara dari mulai India sampai ke Senegal. Jadi itu yang kali ini adalah pesanan Senegal Air Force yang bisa kita deliver pada hari ini. Sebelumnya pesawat CN-235-220 ini telah diserahkan secara simbolis oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto kepada Kasau Senegal, Jenderal Papa Solimain. Ekspor pesawat CN-235-220 MPA untuk Senegal Air Force. Pembiayaan sebagian modal kerjanya didanai oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Seorang petugas PPSU berupaya kabur saat menjalani vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cideng, Jakarta Pusat. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.